Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Saya Putri Cintika Leskodat dengan NIM 191110004 dari perwakilan kelompok 7 akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami, yaitu tentang mereview paper. Analisis penggunaan alat dan teknik pengendalian mutu dalam penerapan sistem manajemen mutu pada perusahaan karet bersertifikat ISO 9001-2008. Penulis Novriani Fajrat dan Nilda Triputri, Jurnal Optimasi Sistem Informasi, volume 15 nomor 2 halaman 203 sampai 216. Tahun terbit 2016. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Francisca Saveria Bria. Di sini tugas saya akan membahas slide yang ketiga. Langsung saja, di sini saya akan membahas tentang pendahuluan. Pada bagian pendahuluan itu terdiri dari latar belakang, permasalahan, dan tujuan. Yang pertama, latar belakang. Peningkatan persaingan dalam pasar global dan harapan yang tinggi terhadap kualitas produk berstandar internasional. Karet sebagai bahan baku industri memerlukan sistem jaringan mutu yang baik. Misalnya, penentuan mutu dilakukan berdasarkan uji coba produk akhir. Peningkatan produktivitas dan mutu diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan daya saing di pasar dunia, serta mampu memenuhi permintaan konsumen yang semakin meningkat. Pada bagian permasalahan, yaitu bagaimana penerapan teknik dan alat pengendalian kualitas berdasarkan standar bersertifikat ISO yang telah diperoleh pada PT ABC dan PT XYZ. Pada bagian tujuan, yaitu untuk membahas perhitungan perencanaan, peningkatan mutu yang memerlukan sistem jaringan mutu yang baik. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya adalah Trida Juliana Bere, NIM 19110091. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan bagian kedua, yaitu tentang metode penelitian. 1. Survei pendahuluan. Survei pendahuluan ini dilakukan pada dua perusahaan di Kota Padang, yaitu PT ABC dan PT XYZ. Yang kedua, studi literatur. Studi literatur dilakukan untuk memperoleh referensi yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Terus yang ketiga adalah identifikasi masalah. Bagaimana penerapan teknik dan alat pengendalian kualitas berdasarkan standar sertifikat ISO 9001 berbanding 2008 yang telah diperoleh PT ABC dan PT XYZ. Terus yang keempat adalah pengumpulan data. Data kuantitatif yang dikumpulkan berupa data rekapitulasi dan cacat produksi selama 2 tahun terakhir, yaitu 2013 sampai 2014. Terus yang kelima yaitu pengolahan data. Perhitungan tingkat DPMO berdasarkan hasil pengukuran kapasitas proses dengan menggunakan peta kontrol usaha. Yang keenam adalah validasi kuesioner. Sesuai penelitian yang akan dilakukan, instrumen pertanyaan berhubungan dengan objek penelitian industri karet. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh adalah studi kasus. Perusahaan studi kasus dilakukan dengan wawancara semi terstruktur kepada Bapak H. Rinaldi Hadi, Wakil Pimpinan dari PT ABC, dan Bapak Iko Razaki ST, Manajer Quality Assurance di PT XYZ. Sekian presentasi dari saya. Baik, perkenalkan nama saya Maria Popi Gagalama dengan NIM 1911006. Di sini saya akan membahas slide kelima, yaitu pada hasil penelitian. Pada hasil penelitian terdapat
4 bagian, yaitu yang pertama penerapan alat dan pengendalian mutu di industri karet atau PT ABC dan PT XYZ. Yang kedua, hasil pengelolaan data dari penerapan alat dan teknik pengendalian mutu di industri karet atau PT ABC dan PT XYZ. Yang ketiga, risiko penerapan alat dan teknik pengendalian mutu di industri karet atau PT ABC dan PT XYZ. Dan yang terakhir, faktor sukses dalam penerapan alat dan teknik pengendalian kualitas. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, kelebihannya yaitu yang pertama, peningkatan kelengkapan atribut kualitas dan pengembangan pemanfaatan teknologi. Yang kedua, penerapan quality control dan aktivitas perbaikan sebagai perancangan strategis kualitas. Yang ketiga, peningkatan sistem pelayanan konsumen internal dan juga eksternal. Kekurangan yang pertama, penerapan teknik dan alat pengendalian mutu PT ABC dan PT XYZ masih belum optimal. Yang kedua, perusahaan belum mampu mencapai target standar kualitas produk perusahaan. Yang ketiga, sistem dokumentasi pengendalian mutu perusahaan masih belum lengkap dan perusahaan belum melibatkan seluruh aspek perusahaan dalam penerapan teknik dan alat pengendalian mutu.